Kalau sudah mudzakarah mencari membenarkan pendapat sendiri, menyalahkan orang lain. Tetapi dimaksudkan di sini masing-masing ustaz, guru akan menyampaikan sesuai dengan pandangannya, sementara guru yang lain juga akan menyampaikan yang sama dengan uraiannya sendiri-sendiri. Kalau ada hal yang berbeda akan didiskusi bersama-sama. Dan mungkin ini akan dimulai di pengajian di masjid-masjid lain. Mungkin diantaranya adalah di Masjid Oman yang kebetulan akan dimulai setelah bulan setelah Hari Raya Idul Adha yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ini saya sering ditanyakan hal-hal yang mencuat, atau yang memang melahirkan perbedaan-perbedaan, bahkan kebingungan masyarakat di bagaimana yang sebenarnya. Seperti kemarin ada orang bertanya tentang hukum jinayah yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah Aceh. Maka dalam kaitan ini karena perkara sedang berjalan, tentu saja para jamaah bisa melihat sendiri nanti hasilnya melalui website Mahkamah Syariah Aceh, yang sehingga kita mengetahui kenapa berbeda, apalagi ada perasaan yang berbeda itu adalah sangat bertentangan dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada anggapan bahwa orang perkosa itu bebas. Ini sebenarnya karena kita belum memahami apa sebenarnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya. Karena para hakim, lebih-lebih masalah jinayat itu sangat teliti, ada syubhat fil jinayah, sangat berhati-hati di dalam menetapkan hukum jinayat, lebih-lebih dengan sanksinya yang paling berat. Kalau tidak cukup bukti, maka tidak akan dikabulkan. Demikian pula setiap putusan itu tidak sekaligus berlaku, tapi ada tahapan-tahapan pada jenjang selanjutnya, yaitu tingkat banding dan tingkat kasasi. Dengan demikian kita akan melihat duduk perkaranya, bagaimana fakta kejadiannya, bagaimana fakta hukumnya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu merasa bahwa ini sesuatu sudah jelas kekeluhan dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau hal-hal yang seperti ini semudah sekali mencuat. Bahkan saya melihat di TV sendiri disiarkan masalah ini. Jadi seolah-olah syariat Islam di Aceh belum siap. Ini sebenarnya sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Maka dalam kaitan dengan ini kita serahkan saja kepada bidang masing-masing. Meskipun kami sebagai hakim tidak bisa memberi pendapat dalam sebuah perkara yang sedang diselesaikan, yang sedang diputuskan, karena hakimlah yang memeriksa perkara itu, yang memahami yang sebenarnya. Ini menjawab saja supaya jangan dianggap tidak respon terhadap pertanyaan masyarakat. Jamaah yang berbahagia, dalam kondisi sekarang memang hampir dirasakan oleh semua pihak bahwa negeri kita ini, baik tingkat nasional, tingkat daerah dan sebagainya, bahkan masalahnya pada tingkat internasional, perselisihan itu sangat tajam, yang sehingga bisa melahirkan kekerasan dan sebagainya.
Maka karenanya pada malam hari ini kita sedikit saja membahas bagaimana menyikapinya. Ini apalagi dalam hubungan dengan tugas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menyikapi kalau ada sesuatu. Tentu saja jamaah yang berbahagia, yang pertama-tama tidak ada sesuatu masalah yang vakum atau yang tidak ada kejelasannya setelah dipelajari dengan baik. Maka salah satu sikap yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin saudara-saudara kami, marilah kita belajar kembali. Belajar kembali baik dalam ilmu agama, baik yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Karena kalau kita belajar pasti akan menemukan solusi yang tepat, yang lebih baik, meskipun ada juga yang tidak bisa dituntaskan sekaligus. Jamaah yang berbahagia, dan inilah makna daripada kehidupan ini. Kehidupan kita ini adalah tidak ada yang tuntas sekaligus, bahkan termasuk bidang agama sendiri. Jadi bidang agama ini tidak semuanya sudah tuntas, tetapi belum sepakat, belum kompak. Pertama belum kompak semuanya dalam sesuatu hukum, karena ada ruang-ruang yang diberikan perbedaan oleh agama, atau memang karena keterbatasan kita dalam memahami sebuah masalah. Apalagi sekarang semua masalah dibahas oleh masyarakat dalam semua lapisan masyarakat. Bukan saja para ulama, para cendekia, tetapi masyarakat umum sendiri membahas. Misalnya contoh saja ini yang sedang berkembang mengenai COVID-19 ini, sampai sekarang ini dalam masyarakat beragam pendapatnya. Bahkan ada yang ringan, ada yang tajam dan sebagainya. Saya rasa ini sebenarnya harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi ahlilah yang memberi jawabannya. Meskipun ketika ada jawaban, ada juga perbedaan-perbedaan lagi. Itu perbedaan karena keyakinan menurut ilmu mereka masing-masing. Maka inilah bahagian daripada sebuah kondisi kehidupan, yaitu Allah memberi kita masa hidup dan juga memberi masanya meninggal, mati. Itu semuanya dalam sejarah hidup kita itu ada cobaan-cobaan. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bersikap kalau ada perbedaan, bagaimana mengamalkan sesuatu berbeda pendapat. Ini semuanya sudah ada pedoman yang disampaikan oleh para ulama, baik para ulama mazhab, demikian pula ulama-ulama lainnya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini kita yang pertama-tama, tidak ada sesuatu yang datang dari Allah yang tidak baik. Tidak ada yang tidak baik, semua adalah baik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang datang dari Allah itulah yang lebih baik, yang paling benar, dan jangan ragu-ragu tentang ketentuannya. Adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi di lapangan, kalau kita telusuri dengan baik, maka pada hakikatnya bukan merugikan Islam, bukan merugikan agama, bukan merugikan masyarakat, justru adalah memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Kenapa manfaatnya? Karena semua para ulama yang mengkaji hukum adalah selalu berpijak kepada nas yang ada, dan nasnya bisa saja ada hasil yang diijtihadkan oleh para ulama berbeda.
Dengan perbedaan itu bukan bermakna melahirkan perpecahan, tetapi yang lebih jelas adalah memberi peluang kepada umat Islam bisa memilih dan sebagainya. Bahkan ada orang yang bertanya, kenapa Pak Ustadz, ini kanun sudah ada. Bahkan kemarin lembaga HAM, Komisi Komnas HAM di Jakarta juga telah melihat beberapa masalah dan sudah penelitian ke Aceh tentang masalah ini. Maka yang pertama-tama dapat disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang buruk dalam pendapat hukum Islam selama hukum itu dibahas oleh para ahli. Ini yang penting. Misalnya sekarang masalah COVID. Ini COVID sudah dibahas, sudah mendunia di Indonesia dan sebagainya. Tapi ada juga kadang-kadang kita masih ragu, bahkan menganggap remeh dan sebagainya. Itu harus mempunyai dasar dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ini berarti negeri kita tidak ada kepastian hukum. Maka kalau tidak ada kepastian hukum, ini sesuatu yang lebih bahaya. Bahkan ada seorang yang berpendapat, mana ada COVID ini, saya bisa tidur dengan orang itu. Itu sekedar meragu, melahirkan masalah lebih besar lagi. Sekedar diucapkan itu barangkali bisa saja dia tidak kena, tetapi yang menentukan ada dan tidak ada adalah ilmu pengetahuan. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita harus melihat bagaimana pola, bagaimana sistem, bagaimana pedoman yang telah ditetapkan oleh syariat dalam menyikapi berbagai masalah-masalah, terutama masalah baru. Masalah baru apakah masalah COVID dan banyak lagi, atau masalah lama tapi sudah lahir pendapat baru. Ini juga ada. Kami yakin bahkan banyak kawan-kawan ada yang berbeda dan bertemu dengan kami, semuanya setelah dibahas, bukan dibahas tentang hasilnya seragam, tetapi dibahas bahwa masing-masing dapat menerima perbedaan pendapat itu. Jadi dengan demikian bahwa perbedaan pendapat menjadi rahmat yang disampaikan oleh ulama Syafi'i seperti An-Nawawi, itu adalah sebenarnya, meskipun banyak ulama lain yang juga berpendapat seperti itu. Karena kami lebih cenderung bila ada pendapat, kita memegang pendapat yang diyakini oleh para jamaah, yaitu bermazhab Syafi'i misalnya, meskipun tidak meninggalkan mazhab lain kalau dibutuhkan. Dan inilah yang telah ditetapkan di dalam kanun, dan kebetulan kanun itu pun juga turut serta diminta pendapat kepada kita bagaimana menyelesaikan sebuah pendapat yang berbeda dalam mazhab Syafi'i. Jamaah yang berbahagia, dalam Ibnu Katsir adalah sebuah tafsir yang dipegang, yang digunakan menjadi rujukan di dayah-dayah. Jadi di sana disebutkan bahwa la yuqbalul amalu hatta yajma'a hazaini ruknaini. Tidak diterima sebuah amal sehingga amal itu telah terkumpul, telah terdapat dua prinsip, dua rukun, dua prinsip. Jadi amal ini sudah bisa dilakukan, sudah bisa diterima, kata tafsir Ibnu Katsir itu, kalau sudah berkumpul dua syarat, dua rukun, dua syarat.
Yang pertama, ayyakuna sawaban muwafiqan li syariah. Yang pertama, pendapat itu benar. Benar dilihat dari mana? Muwafiqan li syariah. Syariat begitu mengaturnya. Kalau syariat sudah seperti itu mengaturnya, maka urusan agama, bukan urusan akidah, bukan urusan syariah, tapi urusan duniawi, itu tidak ada masalah, terlepas pendapatnya karena tidak diatur oleh agama. Itu namanya hukum yang sifatnya duniawi. Nabi telah menerangkan, antum a'lamu bidunyakum, soal dunia terserahlah. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak ada sangkutnya dengan agama, maka tidak ada hukum diterima dan tidak. Semuanya terserah pada masyarakat yang menginginkannya. Bahkan dalam ibadah, disyaratkan lagi, dalam hubungan ibadah, al-aslu fil ada fil ibadah tawakuf atau al-butlan. Prinsip dalam hubungan ibadah adalah batal. Artinya batal apa? Kalau sesuatu yang diatur dalam hubungan ibadah dan masalahnya tidak ada nas, tidak sesuai dengan nas, maka batallah. Jadi dalam bidang syariat itu, terutama dalam bidang ibadah, tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, tapi bagaimana pendapat nasnya? Nasnya baik Al-Quran atau baik hadis. Bahkan bisa juga kalau tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, adalah berdasarkan ijtihad para mujtahid. Ijtihad para mujtahid adalah ijtihad para ulama-ulama yang memahami dan mendalami serta memiliki prinsip-prinsip menetapkan hukum. Sebab ijtihad itu tidak mudah siapa saja. Bukan arti ijtihad itu adalah berdasarkan pendapat kelompok-kelompok ulama, tetapi adalah berdasarkan pendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama. Intinya jamaah yang berbahagia, ada sebuah rumus, yang rumusnya ini merupakan pegangan kita bersama. Ada suatu masalah, maka masalah itu harus dilihat dulu apakah masalah lama atau masalah baru. Kalau masalah lama, bagaimana yang sudah ditetapkan pada masa lalu? Kita melihatlah pendapat-pendapat ulama, terutama pendapat mujtahid, karena mereka menggali hukum bukan sekehendaknya, tetapi menggali hukum berdasarkan pemahaman terhadap nas yang ada. Jadi dalam hal ini, ini mungkin akan menarik ke depan. Saya tadi berjumpa dengan mahasiswa yang mau sidang S3. Jadi nampaknya alhamdulillah, sekarang ini pendidikan di Dayah tidak lagi hanya seperti dahulu, bahkan sudah ada S3-nya. Ini ke depan akan lebih maju lagi ketika mereka itu benar-benar memperluas wawasan, banyak membaca kitab-kitab dan buku-buku yang selama ini belum pernah tersentuh. Dan kami yakin, apalagi dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak, ke depan mungkin Dayah akan memegang peranan selama Dayah itu mampu membaca diri, apa kelemahan selama ini dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ada yang orang kritik, terima saja dulu, kalau tidak cocok tinggalkan. Jadi jangan semua dengan mentah kita menolak dan sebagainya. Jadi satu diantaranya adalah cocok, benar, dan syariat membenarkannya.
Itu satu. Kemudian yang kedua, ayyakuna khalisan minasyirki. Dan yang kedua, amal itu diterima menurut Ibnu Katsir kalau amal itu adalah aman. Khalis itu adalah bersih daripada syirik. Jadi kita memberi sebuah pendapat, maka pendapat itu aman daripada syirik. Jadi ini perlu diketahui jamaah sekalian, masalah syirik ini kata kunci. Kata kunci karena apa? Dari syirik ini bisa-bisa hasilnya tidak diterima karena sudah syirik. Ya. Innallaha yaghfiru ma innallaha la yaghfiru man usyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak akan menerima sesuatu yang melahirkan syirik, tidak mengampuni. Dan yang diampuni adalah yang tidak mengandung syirik. Karena apa? Syirik itu innasyirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling agung. Bahkan kalau dari hari kiamat nanti dua golongan yang dimasukkan kontan ke neraka, wa yu'adzibal munafiqina wal musyrikin wa yu'adzibal munafiqina wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang munafik dan orang musyrik itu tidak pernah diampuni dosanya kecuali dia ditempatkan di neraka. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita memulai yang besok akan kita uraikan sesuatu. Saya ingin mencoba dengan cara membaca beberapa kitab, baik dari kitab Dayah, kitab yang berkembang dewasa ini, berhubungan dengan masalah-masalah yang masalah itu sebenarnya kalau dipelajari bersama tidak bermasalah, tapi karena tidak tuntas pembahasannya maka bermasalah lah. Satu diantaranya misalnya sekarang yang berkembang bahwa ada orang yang ekstrem tentang bid'ah. Misalnya ini contoh, ekstrem artinya tegas sekali dengan masalah bid'ah ini, tapi ada lain yang memberi kelonggaran. Maka ketika kita mempelajari secara seksama, sebenarnya itu sudah ada patokan apa yang disebutkan bid'ah dan apa pula yang disebutkan sunnah. Bagaimana kriteria sunnah dan bagaimana kriteria bid'ah. Kalau rumusnya sudah ada, kriterianya sudah ada, maka kita mengambil saja. Oh, ini sunnah, titik. Ini bid'ah, titik. Oh, kemudian ada yang kurang yakin, dipelajari kembali. Jadi ini indah sekali, apalagi di Aceh. Di Aceh ini sebenarnya harus ada contoh. Mungkin ke depan ada sebuah contoh Aceh. Aceh adalah sebuah daerah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah rumit, masalah-masalah perbedaan pendapat, yang sehingga masing-masing saling menghormati pendapat orang lain. Jadi akhirnya jadi panutan. Kenapa masa lalu orang rujuk ke Aceh? Ini memang saya kagum juga karena ada kitab-kitab, buku-buku yang dikarang oleh ulama dahulu, yaitu dalam pustaka Abdurrahman Kaui. Abdurrahman Kaui itu ada buku-buku hasil pendapat ulama masa lalu, masa Iskandar Muda dan sebagainya. Maka ini adalah ketika kita melihat bahwa dahulu sudah sangat maju Aceh ini dalam bidang agama. Kalau dulu sudah maju, apalagi sekarang orang lebih banyak cerdas juga, dan pasti akan lebih maju lagi. Hanya saja bagaimana diaturnya. Ini peran pemerintah. Kalau peran pemerintah ada, tentu ini sangat menunjang. Lebih-lebih lagi dalam rangka membangun Aceh ini. Jadi membangun Aceh harus mampu melihat mana yang sangat fundamental dan mana yang harus segera diselesaikan.
Bagaimana nasib rakyat harus cepat diatasi. Kalau ini sudah sepakat, mungkin akan lebih kadang-kadang pemerintah karena kepentingan politik, maka yang diambil pendapat bukan pendapat dari segi pandangan agama, tapi dilihat dari segi kepentingannya mana menguntungkan. Dan inilah yang sebenarnya harus kita ke depan mengharapkan, pertama kepada pemimpin-pemimpin kita untuk saling menghormati. Bahkan saya paling senang kemarin ketika dia diajak untuk berdiskusi oleh beberapa rekan-rekan dari pesantren, diskusi dari pesantren. Akhirnya nampak sangat harmonis, sangat baik. Jadi saya juga ditentang yang benar. Saya terima dengan langsung saja, saya terima pendapatnya. Dan mudah-mudahan saya tidak akan mengangkat masalah ini lagi. Walaupun tidak semuanya benar seperti itu, tapi ada segi baiknya. Misalnya begitu. Kemudian Imam Nawawi juga mengangkat lagi permasalahan bahwa khamsu khisalin biha tamamul ilmi. Sebuah ilmu itu dianggap sempurna kalau berkumpul 5 hal. Kalau 5 hal sudah terkumpul dalam sebuah ilmu, maka ilmu itu adalah sudah baik, sudah sempurna. Yang pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Nah, kalau kita orang beragama, berarti mengenal hakikat agama kita apa. Bagaimana sebenarnya kedudukan agama kita, bagaimana prinsip-prinsip agama kita. Jadi mengenal Allah bukan saja mengenal sifat-sifat Allah yang juga beragam di tengah masyarakat, tapi dianggap sudah sempurna kalau seseorang sudah mengenal sifat 20, walaupun sifat Tuhan sampai sekurang karena yang 99 itu sudah dianggap ada di dalam yang 20 tadi. Jadi karena apa perlu? Karena amal kita tidak diterima kalau belum sesuai dengan kehendak Allah. Innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan bihi liwajhillah wabtaghi bihi wajhallah.
Yang pertama itu bahwa Allah tidak akan mengabulkan, menerima amal seseorang yang amal itu belum khalis. Belum khalis karena Allah, belum bersih menurut ilmu Allah, belum bersih menurut kehendak Allah. Dan apa yang diputuskan itu adalah mencari keredaan Allah. Jadi memang kata-kata ma'rifatullah itu berhubungan dengan akidah juga. Lebih-lebih ini masalah yang penting di kita jaga, apalagi di Aceh sangat peka. Kalau ada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka sekarang sudah saatnya kita harus bagi kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana hakikat ahli sunnah wal jamaah itu diterangkan, di mana perbedaan dengan aliran-aliran lain. Karena apa? Karena di dalam hadis Rasulullah itu saya di zaman iftaraka ummati ala salasi wa sibina firqatan. Jadi umatku akan sataftariku ummati ala salasi wa sibina firqatan, umatku berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semua ke neraka illa wahidah, hanya satu aja. Yang satu apa? Maka inilah yang perlu dijaga. Yang satu itu apa? Sesuai dengan penjelasan Nabi, ma'ana wa ashabi, yang saya bawa dan apa yang dibawa oleh sahabat. Maka kata kuncinya ini di sini. Ini yang perlu dipegang. Apa yang dibawa oleh Nabi dan apa yang dibawa oleh sahabat. Tapi kalau tidak ada dalam masa sahabat, maka ada kurun setelah sahabat. Sebab sebaik-baik kurunku, kurun sahabat dan kurun tabi'in. Jadi kita ikut aja kepada apa yang sudah ada. Dengan demikian tidak akan kacau lagi. Karena bisa saja 73 itu kita sendiri tidak tahu yang 73 itu apa. Saya pernah membeli kitab dulu tentang 73 kelompok, yaitu 70 kelompok. Yang 7 itu yang sudah jelas, yang 3 lagi tidak jelas juga, yang memang adalah menyimpang dengan prinsip syariat. Tapi kitab itu sudah hilang, tidak tahu lagi di mana. Jadi artinya jangan karena banyak 73 yang tidak cocok dengan kita, itulah dalam kelompok 73. Ini yang perlu diantisipasi, diawasi dengan sebaik-baiknya. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan pengajian pada malam hari ini, karena waktunya menjelang selesai, jadi hanya baru. Dan yang kedua saya tambah lagi, ini ada 5. Yang kedua ma'rifatul haq. Yang kedua, baru ilmu itu sempurna kalau sudah masuk kategori benar. Ilmu itu sudah benar. Ilmu benar itu bisa diuji dengan berbagai cara. Maka kalau di tempat kami di daerah dulu itu namanya ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu membahas nas-nas serta membahas sesuatu yang berhubungan dengan keabsahan sebuah pendapat. Seperti ilmu mantek namanya. Itu adalah timbangan ilmu. Kalau ada sesuatu dibawa dalam timbangannya, apakah cocok atau tidak. Jadi cocoknya tentang sistemnya, bukan cocok hasilnya. Hasilnya sesuai dengan dalilnya, tetapi tentang caranya bagaimana. Misalnya kalau Bapak nanti akan belajar, maka tidak akan ribut lagi tentang masalah-masalah yang kental sekarang ini. Misalnya bid'ah dengan sunnah, masalah tahlil dan bukan tahlil, itu nanti sudah ada. Rupanya tidak ada masalah apa-apa yang mengganggu. Hanya saja karena kita tidak menjelas secara konkret. Misalnya berkenaan dengan bid'ah, kita menerangkan saja bid'ah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Yang dikerjakan oleh Nabi itu apa? Apa semua yang tidak ada pada Nabi sudah bid'ah?
Ini tentu saja semua ulama juga tidak sependapat seperti itu. Jadi dengan demikian ada pencairan, benturan-benturan ini akan hilang. Rupanya, misalnya rupanya yang tidak ada pada masa Nabi adalah dalam hubungan dengan ibadah, itu satu misalnya. Cara ibadat jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat cara ibadat menurut kehendak kita, menurut kehendak zaman, apalagi ada sekarang istilahnya Islam Nusantara menurut budaya masing-masing. Maka Islam di Aceh dengan budaya Aceh, Islam di sana dengan, itu memang pemerintah juga harus menjelaskan makna Nusantara ini apa. Jadi karena tidak ada perangai, akhirnya diangkat sesuatu yang melahirkan kebingungan masyarakat. Bahkan pada gilirannya melahirkan masyarakat tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama kalau dalam hubungan agama adalah majelis ulama. Ini memang kalau kita nanti pelajari, saya sangat yakin ketika kita nanti membahas secara rinci, baru ketemulah, dan di sanalah keindahan orang belajar. Kenapa? Karena sudah menemukan, tidak ngawur lagi. Karena dari ngawur itulah melahirkan perbedaan pendapat, dan pendapat yang lahir itu saling mendukung dan menolak. Karena yang menolak karena tidak biasa dilakukan, yang mendukung juga karena sangat yakin seperti itulah pendapat yang paling benar. Kenapa yang paling benar itu tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Ini misalnya. Jadi mudah-mudahan ini kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu lebih-lebih yang di rumah menganggap penjelasan saya ini sudah mulai menjurus kepada upaya-upaya menyelesaikan perbedaan pendapat, membahas masalah perbedaan pendapat sesuai dengan topik bidang fiqh yang disampaikan oleh imam syekh kita di sini, oleh pimpinan masjid ini, maka kepada jamaah juga bisa berkonsultasi, dan saya bebas ditelepon untuk kepentingan agama. Ini bagaimana dan sebagainya. Apalagi kita ini, dan terus terang Pak, semua jamaah, saya tidak ada pendapat pribadi kalau dalam hukum. Semuanya adalah pendapat kita lihat dalam nas, dan yang kedua kita lihat di dalam apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, terutama adalah ulama mazhab yang menguasai nas, bahkan mereka menghafal ratusan ribu nas. Lebih-lebih kalau hadis itu sampai 730 ribu hadis. 730 ribu hadis. Ini pada umumnya imam mazhab itu menghafalnya ratusan ribu, walaupun tidak 700, ratusan ribu. Karena hadis yang sudah disepakati kesahihannya adalah sekitar 7.300. Jadi 7.000 lagi 700.000 itu bagaimana? Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, ini saya memancing, memancing untuk baik, bukan memancing untuk ribut. Memancing bapak-bapak memberi pendapat pada saya, dan saya terus terang karena saya belajar dari dayah dan diamanahkan oleh orang tua saya dan guru-guru saya. Kalau ada perbedaan-perbedaan dalam bidang hukum, maka jangan kita membenci kepada orang yang tidak berpendapat. Dan yang kedua, kalau ada sesuatu yang benar-benar jelas tidak cocok, maka amalkan menurut masing-masing. Tidak perlu dipaksakan harus mengamalkan menurut pendapat kita. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.